Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Talah dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari kelas Tero A, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai GPIO dan Digital Input atau Output pada STM32 dan ESP32. ESP82 Dupil tepatnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita harus mengetahui apa itu konsep dari GPIO dan arsitektur internalnya. GPIO atau kepanjangannya itu General Purpose Input atau Output adalah pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output. Secara internal, GPIO memiliki arsitektur berupa register konfigurasi yang menentukan mode kerja, buffer input-output, serta transistor PMOS dan NMOS yang mengatur level logika. Selain itu, terdapat multiplexer yang memungkinkan satu pin digunakan untuk fungsi alternatif seperti UART, SPI, atau I2C. Dengan fleksibilitas ini, GPIO menjadi jembatan utama antara microcontroller dan dunia luar. Jadi, GPIO atau general purpose seperti namanya, untuk tujuan yang general atau umum, dia bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti contohnya UART, SPI, atau I2C. Jadi memang GPIO ini merupakan pin penting atau pin yang serbaguna pada microcontroller. Kemudian ini ada mode output, yaitu push-pull versus open drain. Oke, kita bahas mode-mode output pada GPIO. Ini ada dua ya perbandingannya. Nanti next slide ini bakal ada banyak lagi. Dalam mode output terdapat dua tipe utama, push-pull dan open drain. Push-pull menggunakan kombinasi transistor PMOS dan MOS sehingga mampu menghasilkan logika high atau VCC maupun low ke GND. Mode ini cocok untuk mengendalikan LED atau sinyal digital langsung. Sebaliknya, open drain hanya menggunakan transistor NMOS sehingga outputnya bisa low atau floating. Untuk menghasilkan logika high diperlukan resistor pull-up eksternal. Mode ini sering digunakan pada komunikasi bus seperti I2C karena memungkinkan beberapa perangkat berbagi jalur data. Oke, next. Kemudian ini ada mode input. Pada GPIO itu ada pull up dan pull down. Perbandingannya yaitu saat GPIO dikonfigurasi sebagai input, penting untuk mengetahui kondisi default agar tidak mengambang. Jadi mengambang tuh maksudnya tuh selalu mempertahankan posisinya ya gitu. Padahal sudah seharusnya ada logika yang mengaturnya mau high atau low seperti itu. Pull up menghubungkan pin ke VCC melalui resistor sehingga default logika adalah high. Sedangkan pull down menghubungkan pin GND sehingga default logikanya adalah low. Resistor ini bisa disediakan secara internal oleh microcontroller atau eksternal dengan komponen fisik. Pemilihan pull up atau pull down tergantung pada kebutuhan rangkaian dan jenis sensor atau tombol yang digunakan. Jadi kurang lebih pull up atau pull down ini yang memberikan logika. Misalnya jika diberi logika tas, nah itu pin yang terhubung tuh ke VCC atau ke GND. Jika ke VCC saat diberi logika dia akan high. Tapi jika pin terhubung dengan GND saat diberi logika dia akan masuk ke low atau defaultnya low. Oke, ini yang aku bakal tunjukin hasil dari praktikumnya. Kemudian ada debounce, encoder, quadratur, dan keypad matrix. Tombol mekanik sering menimbulkan masalah bouncing, yaitu sinyal bergetar saat ditekan. Untuk mengatasinya,
digunakan teknik debounce, baik dengan filter rectifier maupun algoritma software yang menunda pembacaan hingga sinyal stabil. Pada encoder kuadratur, dua sinyal A dan B dihasilkan dengan beda fase 90 derajat sehingga arah kecepatan rotasi dapat ditentukan. Sementara itu, keypad matrix menyusun tombol dan baris dan kolom dalam baris dan kolom. Lalu mikrokontroller melakukan scanning untuk mendeteksi tombol yang ditekan. Teknik ini efisien karena mengurangi jumlah pin yang dibutuhkan. Nah, ini merupakan metode-metode dalam memberikan input pada GPIO yang menggunakan pin GPIO. Sebagai contoh nih ada keypad matrix ya. Jadi mikrokontroller itu bakal scanning setiap tombol yang ada, dan jika ada logika yang masuk, misalnya pull up saat ditekan dia akan nyala, atau high, maka dia akan memberi logika 1 seperti itu, atau kebaliknya gitu. Kemudian ini ada active high versus active low. Konsep active high dan active low menentukan bagaimana sebuah sinyal dianggap aktif. Active high berarti sinyal aktif saat logika high, sedangkan active low berarti sinyal aktif saat logika low. Biasanya sinyal aktif low ditandai dengan garis di atas label, misalnya reset. Pemahaman ini penting ya agar nggak terjadi kebingungan dalam membaca diagram rangkaian atau datasheet. Jadi ini bisa dibilang adalah kondisi default atau kondisi idle saat logika akan diberi sinyal. Entah dia akan saat diberi sinyal akan high atau low, itu tergantung dengan kebutuhan yang akan digunakan. Oke, kemudian ada perbedaan STM32 Hall dan versus ESP IDF. STM32 Hall atau Hardware Abstraction Layer dan ESP IDF IoT Development Framework adalah dua pendekatan berbeda dalam penggunaan mikrokontroller. Hall pada STM32 menyediakan API tingkat tinggi yang memudahkan pemula dan mempercepat prototyping, sedangkan ESP IDF lebih low level, memberikan kontrol detail terhadap perangkat keras dan terintegrasi dengan VRTOS sehingga cocok untuk aplikasi IoT berskala besar. Dokumentasi STM32 banyak didukung oleh CubeMX, sementara IDF memiliki komunitas open source yang aktif. Perbedaan ini membuat STM32 HAL lebih ramah bagi pemula, sedangkan ESP-IDF lebih fleksibel untuk pengembangan yang kompleks. Jadi pada STM32 biasanya itu memang lebih mudah diprogram karena dia sudah ada komunitas atau bisa dibilang lingkungan yang namanya CubeMX. Sedangkan ESP-IDF kita memerlukan misalnya tambahan-tambahan lagi dalam menggunakannya. Misalnya part-part yang perlu di-download, terus baru kita bisa menggunakan fungsi tersebut pada ESP. Jadi emang ESP agak lebih susah dalam pemrogramannya, tapi dengan begitu kita dapat memberikan kontrol lebih. Misal kita ingin membuat suatu project yang sangat mendetail dan membutuhkan kontrol penuh. Oke, ini aku mau tunjukin, ini hasil dari video aku ya. Ini mungkin aku bakal tunjukin STM upload, penguploadannya pada saat menggunakan logika pull up. Ini udah buat make sure aja, ini satu upload ini dia bakal memberikan, bisa dipakai buat dua praktikum ya, atau dua project, yaitu pull up internal dan eksternal. Karena di sini sudah ada inisiasi dari pin yang akan digunakan jika ingin eksternal, dan juga bisa digunakan dalam mode internal. Internal tuh maksudnya kita pakai LED dan tombol pada STM tersebut. Oke.
Ini kita open ya filenya. Kita pakainya via Scope, dan untuk IDE penguploadannya kita memakai Platform.io. Oke, kita tunggu ya. Ini lagi mengunduh, diupload ke Platform.io, dikonfigurasi, kemudian kita build dulu untuk memastikan apakah codingan benar atau takutnya ada kesalahan. Oh, ini tampilannya pada Platform.io ini ya. Harusnya aku tunjukin di main CPP-nya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini main CPP-nya. Nah, ini yang aku bilang kalau pin itu sudah diinisiasikan sebelumnya. Jadi satu uploadan ini bisa untuk dua project, yaitu internal dan eksternal. Tuh lagi nunggu di upload. Nah, ini sudah sukses ya. Ini sudah selesai di sorry. Ini di upload nih, bisa kalian lihat di sini di upload, habis dibuat terus di upload dan sukses. Mungkin aku langsung tunjukin ke ininya aja, ke hasil praktikum ya, pull up STM. Nah, ini internal ya. Oh, ini pull down. Harusnya ini ya. Presentasi. Ini sukses di upload, kemudian kita uji coba. Nah, ini bisa kalian, ini labnya di sini ya. Oh ya, disclaimer, STM itu dia nggak punya tombol internal, jadi kita pakai tombol eksternal ya, buat aktifin atau memberikan logika pada LED internal dari STM tersebut. Nah, dia nyala, ditekan, saat diberi logika dia high. Oke, kemudian untuk yang eksternal, nah ini sukses ya, diupload. Oh, ini diupload ulang untuk memastikan bahwa ini bukan rekayasa. Ini sudah sukses, langsung aja. Nah, ini bisa kalian lihat, ini dia pakai resistor LED. Resistor sebagai penahannya dari tegangan phase yang diberikan dari STM ke LED-nya ya. Nah, dia nyalanya redupnya kecil ya. Kurang lebih logikanya sama seperti yang tadi. Memang tapi secara keseluruhan ini berjalan sesuai harapan. Kemudian ke STM ya. Ke pull down dulu ya. Ini pull down penguploadannya gimana. Kurang lebih sama, cuman memang ada yang berubah.
Untuk pin-pinnya masih sama, dia pakai PB0, dan untuk button dan untuk LED-nya dia pakai PC13. Ini lagi diupload ya, bisa dilihat. Dan sukses. Kayak begitu. Terus untuk cooldown internal. Nah ini ini dokumentasi dari kamera HP. Nah dia posisi ininya dia aktif high ya, berarti ya posisinya itu dia high. Jadi saat ditekan, kalau pull down tuh saat diberi tekanan dia bakal posisinya low, bukan high. Jadi kebalikannya sama pull up. Kemudian ini yang pull down eksternal itu. Gitu ya. Ini kah? Lagi. Ini tidak terdokumentasi, maaf banget. Oke, aku cari lagi ya. Ini teman aku. Ini juga. Ya kurang lebih seperti itu lah ya. Oke, langsung aja kita ke ISP untuk pull down dulu ya, atau pull up dulu ya. Pull up aja deh. Kita pull up. Nah ini teman-teman, jadi sini programnya kita lihat menggunakan ini adalah config, ini adalah confignya teman-teman. Sini main CTP nya. Oke, lanjut. Di sini pin GPIO nya kita pakai pin 15, GPIO 15 yang bisa control ini pull up resistor ya. Terus kemudian cara kerjanya adalah ketika kita tekan push buttonnya, nah penyalaan pencet seperti ini, mati nyala, mati nyala. Oke, seperti itu. Ini untuk yang internal ya, dan ini yang eksternal. Oke, jadi teman-teman ini buat yang LED eksternal pull up, LED eksternal ya teman-teman. Kita lihat di sini ketika ditekan lampunya nyala ya teman-teman, itu nyala. Dan matiin, mati ya teman-teman. Oke, ini nyala, mati, nyala lagi, mati lagi. Oke, seperti itu. Ini buat yang LED eksternal. Ada plotten programnya, cuma ditambahin LED eksternal ya. Oke, kemudian pull down internal dulu. Jadi ini adalah ISP pull down internal ya teman-teman, pakai ya internal. Ini kita pencet, mati dia, biarin. Nah, sabar, jangan pencet dulu diem, sabar lagi error ini. Kok error sih? Ya nih, nah pas kan
Mati, nah nyala lagi. Pas ditekan mati, nyala lagi. Jadi ini sebenarnya lebih ke logikanya ya. Sebenarnya karena ini posisinya true or false, jadi sebenarnya pull up atau pull down tuh perbedaannya ya cuman itu. Kayak misalnya eh, saat ditekan aku akan memberikan kondisi high atau low atau sebaliknya gitu. Jadi memang nggak terlalu terlihat perbedaannya, tapi yang pasti saat kalau pull down ini kan posisinya dia nyala, saat diberi tekanan dia akan mati. Oke. Kemudian yang eksternal. Jadi ini untuk ESP yang pull down eksternal ya teman-teman. Ini pakai lampu eksternal. Jadi kita pencet aja. Ini lampunya nyala ya. Kita lihat dari sini. Kita tekan mati. Kita lepas nyala. Kita tekan mati. Kita lepas nyala. Tekan mati. Lepas nyala. Oke, jadi seperti itu. Kondisi aktif atau high-nya ya. Kalau pull down itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ternyata pada praktikum sebelumnya tuh aku ada namanya tuh tugas project yang mana aku kelupaan. Oke, langsung aja. Tugas project itu ada di sini. Nah, tugas project yang aku buat tuh bukan mengintegrasikan dari pin-pin ini. Nah, GPIO yang sebelumnya aku praktikan. Tapi di sini ada tambahan keypad. Oke, itu tuh ada di sini ya. Ini aku tunjukin pada proses penguploadannya. Mungkin aku matiin, aku silent. Ini cara menguploadnya aku pakai memerintahkan AI ya, biar langsung cepet ya. Sebenarnya bisa langsung, cuman kebetulan aja. Oke, dan buat cara kerjanya ini ada di dalam codingannya. Ini bakal di scroll ke atas. Nah, ini seperti ini. Cara kerjanya itu memasukkan 4 digit pin via keypad, yang mana default atau pin yang benar itu 1, 2, 3. Yang mana ketentuannya jika benar, jika memasukkan ini 1, 2, 3 ini, LED hijau akan, bukan hijau sih, sebenarnya merah yang aku gunakan pada praktikum. Intinya LED akan menyala selama 3 detik. Jika salah, LED akan kedip-kedip selama 3 detik. Dan tanda pagar ini sebagai konfirmasi. Misal habis menginput pin, kita butuh mengkonfirmasi menggunakan tanda pagar dan tanda bintang ini untuk mereset inputnya. Dan jika 3 kali salah, akan terjadi lockout selama 10 detik, yang mana LED akan nyala terus. Lupa aku demokan, tapi nggak apa-apa. Kayak ini merupakan coding-codingannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian waktu saat mendemokannya menggunakan hardware langsung. Nah, ini seperti ini. Ini keypad yang akan digunakan untuk menginput pin. Dan ini LED ini yang bawah sini, sorry. LED ada 2 kan, ini atas bawah, ini untuk indikatornya ya. Jadi project yang aku buat ini merupakan sistem pintu, mungkin bisa diintegrasikan pada pintu, yang mana saat kita memasukkan pin dan pinnya salah akan memberikan indikator berupa sinyal dari cahaya LED, kurang lebih seperti itu. Nah, ya kayak langsung aja cepat ya. Nah, ini yang jariku tunjukkan ini ada LED yang akan nyala jika input pin yang diberikan benar, dan yang bawahnya itu akan, yang jika diberi pin yang salah dia akan kedip-kedip. Oke, langsung aja diberikan, dikonfirm. Nah, dia nyala.
Kemudian setelah 3 detik dia akan off ya. Dan jika ini aku berikan input yang salah, semisal 1 sebanyak 4 digit. Nah, lihat yang bawah ini dia akan kedip-kedip. Oke, sekian kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Jika kami ya benar, kami masih belajar. Jika ada kesalahan bisa kalian pandu kami di kolom komentar. Oke, sekian kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.